minum baik sebelum makan maupun sesudah Mm-mm, makan mm-mm, maupun selagi makan mm-mm, itu diperbolehkan dan dianggap tidak berbahaya, malah mm-mm. menguntungkan tubuh. Katanya minum air setelah makan itu nggak boleh, kan susah ya dok, seret-seret gimana gitu, apalagi si rendang-rendang nasi padang itu nyangkut-nyangkut di tenggorokan, itu viral loh itu dok Apalagi di kalau yang mana-mana. kepedesan ya. Itu Kan dia. sekarang lagi trending makin pedes makin viral gitu. Mm-mm. Habis makan ayam geprek cabai 35 gitu terus nggak boleh minum, kan susah ya. Cengap-cengap deh. Cengap-cengap. Itu yang lagi viral. Mari kita luruskan nih. Sekaligus kita membahas sebenarnya manfaat dari minum perminuman ini apa sih? Mari dokter silahkan. Saya pertanyaan pertama yang itu dulu. Boleh nggak sih sebenarnya minum air setelah makan itu? Biasanya ini di mitos dan fakta. Udah langsung ditodong ya yang pertama Emang ya. ada ya segmen mitos dan fakta ya? Enggak ada. By the way, Mas Daniel habis cat rambut ya? Enggak, itu kenapa sih? Enggak, tak? Ini Oh, kurang mata. minum setelah Kurang makan, minum. jadi rambutnya Tanda-tanda coklat. dehidrasi. Sebetulnya itu salah ya, mitos. Oh itu mitos. Iya, iya. Oh itu harusnya bener nggak sih dok ya? Nanti deh 7:30. Diulang ya. Oh itu mitos. Jadi yang viral-viral itu sebenarnya mitos nih. Tanpa ada Tidak alasan semua, ilmiah. tidak semua yang viral itu Oh, mengandung oke. Maksudnya kebenaran. yang itu berita itu. Setidaknya untuk sampai saat ini Mhm, sepanjang mhm. ilmu kedokteran yang eh, dipelajari di Fakultas Ya, Kedokteran ya, ya. itu tidak benar. Karena kan yang di apa namanya yang disampaikan di dalam informasi itu katanya ketika minum air setelah makan dapat dapat apa namanya berpengaruh kepada pencernaan, berbahaya karena makanan tidak bisa dicerna dengan baik, glukosa akan menjadi lemak, memicu kadar insulin, memicu asam lambung, membuat penyerapan kandungan gizi tidak sempurna, gitu kan serem ya dok? Ya itu salah semuanya. Itu salah semuanya. Iya kalau ujian nol itu nilainya. Oke, jadi intinya nggak apa-apa ya makan Nggak minum air apa-apa. setelah makan. Iya, nanti Oke, dibahas satu persatu tuh. baik, Kalau mari. waktunya cukup. Cukup, mari kita mulai bahas daripada saya tutup di sini ya kan. Itu mitos, jadi kita selesai obrolannya. Iya. Jadi mari kita minum. Mari kita minum, mari kita bahas. Nah, apa namanya? Setelah makan, sebaiknya apa yang dilakukan si dok gitu agar si penyerapan tadi aman semuanya nih gitu. Sebetulnya gini, malah sebaliknya. Mm-mm, Minum baik sebelum makan maupun sesudah mm-mm, makan mm-mm, maupun selagi makan mm-mm. itu diperbolehkan dan dianggap tidak berbahaya, malah Mhm. menguntungkan tubuh. Karena Oke. makanan itu dari mulut setelah dikunyah meluncurnya ke dalam kantong nasi Mhm, alias lambung mhm, lebih gampang. mhm. Karena bayangin deh kalau perosotan, kalau ada airnya kan prosotnya gampang ya, Iya betul. ya kan? Tapi kalau nggak ada airnya kan rada seret ya. Mhm, Sama betul juga. betul. Jadi kalau kita bantu dengan cairan, dengan minum ataupun kuah makanan, Mhm. itu makanan akan meluncurnya lebih mudah dari rongga mulut menuju ke saluran pencernaan berikutnya, yaitu kantong nasi alias Mhm. lambung. Mitos yang berikutnya adalah apa tadi mengganggu proses pencernaan ya? Betul betul. Ah, ah. Itu tidak, karena ketika air atau cairan, kan nggak mesti air ya, bisa aja teh atau jus gitu, atau kuah, atau apalagi ya, pokoknya segala sesuatu yang berbentuk cairan yang diminum ketika sebelum, sedang, dan sesudah makan, itu malah akan membantu proses pencernaan. Mhm. Karena di dalam mencerna makanan, sebetulnya prinsipnya gini, semakin lembut makanan yang masuk ke dalam lambung, Mhm. semakin cair makanan yang masuk ke dalam lambung, semakin mudah dicerna oleh tubuh. Oh, Jadi oke. cairan membantu proses Mhm, pencernaan, mhm. bukan sebaliknya, bukan mengganggu, membantu proses pencernaan. Terus apa tadi? Kalau Kemudian nggak salah kemarin mhm. bisa mengganggu fungsi enzim pencernaan ya kalau nggak salah katanya ya. Iya iya Apa iya. mengganggu asam 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 lambung gitu ya. lambung iya, enzim pencernaan iya, kadar insulin juga iya katanya gitu dokter. Kalau kadar insulin disimpan dulu panjang soalnya. Oke, baik Kita baik. yang ini dulu, enzim dan asam lambung. Ya. Sebetulnya secara teori
Memang iya, kalau kita menambahkan cairan ke dalam sesuatu yang sifatnya asam, Mhm. tentu cairan tersebut akan mengencerkan asam yang ada Ya. di sebuah wadah. Mhm. Tetapi ingat, sebanyak-banyaknya kita minum itu tidak cukup bermakna untuk meningkatkan pH asam lambung. Asam lambung tuh pH-nya sekitar 1 sampai 1,5 sampai 3. Memang sangat asam ya? Iya, sangat asam. Mhm. Mhm.